صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم يسر أمورنا وأمور الوالدين اللهم يسر أمورنا لزيارة مكة والمدينة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في دارين آمين يا رب العالمين. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Imam An-Nawawi bisanadihi wa bihi wa ilaihi dengan sanadnya sampai ke Abu Hurairah. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Siapa nama beliau? Abdurrahman bin Sahr radhiyallahu anhu. Allah meridhai sahabat Abu Hurairah. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Al-muslimu orang Islam, akhul muslim adalah akhu saudara al-muslim bagi orang Islam yang lain. Sebelum datangnya Islam, hubungan orang itu biasa disebut dengan sohbah. Sohbah itu teman, bestie, sahabat. Tetapi ketika Islam datang, berubah sudut pandang itu menjadi sesama saudara, sesama Islam itu adalah akhun. Mun bahasa kita ding sanak, saudara. Memang ada saudara ini yang satu ibu, ada yang saudara satu bapak, ada yang akhun sakit. Akhun sakit itu saudara kandung, ada. Tapi Nabi menjelaskan kalau sudah sama-sama Islam, sama-sama meyakini Allah dan Nabi Muhammad Rasulnya, itu sudah saudara. Tidak ada lagi hal yang lain di atas itu. Anggap saudara. Karena ada orang itu beranggapan, oh itu temanku, itu kawanku seperjuangan di Unlam, itu kawanku dulu perjuangan waktu tes CPNS, itu kawan dulu perjuangan waktu tes P3K, itu kawan perjuanganku waktu begawi. Dianggap teman. Tetapi ada lagi lebih dari teman itu, yaitu apa? Saudara. Kira-kira orang Islam, orang Indonesia, orang Nusantara ini pahamlah Pak arti saudara itu? Paham? Karena dari dulu mengatakan saudara. Apa saudara itu? Sau itu satu, sa itu satu, dari bahasa Sanskerta, udara itu perut. Berarti saudara satu perut. Sering kita pakai bahasa saudara itu, saudara-saudara yang beriman,
saudara-saudara yang saya hormati, maksudnya apa? Kita ini asalnya dari satu perut. Itu pun Indonesia sudah mengajarkan kepada kita. Nabi menjelaskan ini supaya kita paham betul, meskipun kita ini tetangga, beda, bukan satu darah, satu rahim ibu, tapi Nabi menjelaskan kita ini saudara. Kalau sudah sadar Muslim itu saudara, Islam itu datang supaya mengubah sudut pandang kita itu bukan lagi tetangga itu tetangga. Karena kalau mengubah sudut pandang tetangga itu orang lain, ya sudah, aku kada peduli, aku handak tetangga nih setiap hari berbunyi piring pecah, lontang nang bini beguciak, tolong aku dihajar lakiku, kada peduli aku. Kenapa? Lain di sanaku, lain saudaraku. Cuma ada juga kadang nang hendak peduli tetangga nih berkelahian, pas hendak ditolongi sekalinya nang laki ini mantan napi, daripada kena aku menolongi umpat campur. Karena dia menganggap sudut pandang tetangga, teman kerja itu orang lain, berarti dia ya sudah tidak seperti saudara. Padahal Nabi ingin menjelaskan kepada kita, orang lain itu yang kita anggap orang lain, dia agamanya Islam, itu adalah saudara, akhun bagi kita. Jadi jangan lagi kita berpilih-pilih kepada orang, memilih-pilih menolong orang, anggap saudara semuanya. Alhamdulillah, semakin rajin mengaji, semakin rajin sekolah, semakin rajin menuntut ilmu, bapak-bapak dan ibu-ibu di sini semakin menganggap saudara yang sama-sama Islam ini jadi saudara betul, saudara kandung. Masya Allah, habis subuh, ayo kita sarapan sama-sama, dianggap saudara. Ayo habis pagi-pagi kita gotong royong, ada yang menyediakan bakwan, ada yang menyediakan kopi, saudara. Tapi jangan sampai karena sudah merekat ini semua, setan masuk supaya kembali. Oh, itu menganggap orang lain. Ibu-ibu pada mau kalah. Ibu-ibu pengajian punya klub sendiri. Habis subuh ada bacaan Quran sendiri. Kenapa? Menganggap yang lain adalah saudara. Masya Allah. Bedanya kalau ibu-ibu sama bapak-bapak ini apa? Kalau bapak-bapak ini bajunya warnanya random, kalau ibu-ibu ini kompak. Hari ini baju putih, serempak baju putih. Hari ini hitam, serempak hitam. Masya Allah, lebih kompak ibu-ibu kayaknya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La yakunuhu, kata Nabi, kalau sudah tahu saudara, orang-orang Islam itu adalah saudara bagi kita, maka yang pertama kata Nabi, la yakunuhu, jangan kau berkhianat kepada saudaramu. Kenapa jangan berkhianat? Karena berkhianat ini adalah ciri orang munafik. Idza tumina khana, kalau dia diberi amanah berkhianat. Jangan sekali-kali mengkhianati saudaramu. Kenapa? Sakit, Pak. Sakit, Bu. Dikhianati itu menusuk di sini. Rasanya ditikam dari belakang, sakit. Kita sudah jujur, kita sudah baik sama saudara kita, ternyata dia berkhianat. Di depan kita manis pandiran, sekali di belakang menikam dalam selimut. Bahaya ini. Jadi jangan, kalau sudah tahu kata Nabi saudara kita semua ini, yang pertama jangan kau khianati saudaramu. Wala yakzibuhu, yang kedua jangan kau berkeramput, berdusta, memberikan informasi yang palsu. Sakit kada Pak didusta ini? Sakit. Ditipu sakit.
Kenapa orang itu kada hendak berkerambut? Karena dia tahu rasanya dikeramputi, didustai itu kayak apa. Cuma orang banyak yang ketujuh mewaluhi baik, tapi kada hendak diwaluhi. Padahal diwaluhi ini nyaman juga bang. Dikacak lawan nasi baik, dicampur kuah yang bersantan tuh kacak, nyaman diwaluhi. Tapi beda arti bang yang di Banjar nih. Kadang waluh juga singgung nih. Nah, itu ulun filsafatnya belum dapat lagi baik. Makna waluh nih apa? Bisa nanti dosen-dosen di sini menjelaskan makna waluh di Banjarmasin ya. Kenapa ketika kesal dengan seseorang, waluh yang jadi solusinya? Lembek pak. Nah, orang Jawa malah paham lagi. Ulun yang Banjar kada tahu lah. Tapi kita Jogja pak orang waluh. Ten Jogja kan waluh pak. Gudeg. Nah, gudeg. Banyak yang sakit tenggorokan kayaknya. Saya sudah minggu kemarin, kita doakan semoga semuanya cepat sembuh. Amin. Yang kedua tadi, jangan kau dustai temanmu, jangan kau bohongi temanmu. Kenapa? Bohong itu haram kata Nabi, kada boleh, kada baik, dan tidak dibenarkan di agama. Itu alasan pertama. Alasan kedua, sakit kalau kita tuh kalau dibohongi orang tuh, apalagi dibohongi oleh saudara sendiri. Siapa saudara kita? Umat Islam, orang Islam. Malah kadang ada yang tega, sama-sama Islam, sama-sama Muslim, ditipunya, pandiran manis apa segala macam. Ini pak, ini asli barangnya, ini asli, penjual sekalinya pas ditukari KW sekalinya pak. Nah, itu sakit itu. Tapi ada juga orang kada berdusta, cuma kada paham gara-gara inya kada mengerti bahasanya. Misal orang Banjar tak ke Jawa sana, sekalinya ada orang berjualan di sana, niki nopo mbak, sekalinya orang tuh berjual tapai gumbili, dipadahkan ya orang penjual tuh iki tapai pohon, tapai gumbili. Ada yang berbungkus daun pisang sebuting, ada yang berplastik sebuting. Yang berbungkus daun pisang ini apa? Tapai gumbili aja. Yang berbungkus plastik nih bang bu, apa jenenge? Sami mawon. Dikira tadi ini wadai tapai gumbili, ini wadai sami mawon. Ditukari kedua-duanya hendak mencobai. Sekali pas dibuka sama-sama isinya baik. Tapai gumbili gua. Wah jadi kenapa nih jadi? Dikira tadi pada wadai sami mawon aja. Padahal sami mawon itu artinya sama aja. Dua sudah. Kalau kita sadar saudara orang-orang Islam ini saudara kita, jangan kau hianati, jangan kau dustai, jangan kau keramputi. Kemudian yang kedua kata Nabi, la yakhdhuluhu, jangan engkau rendahkan. Nah ini penting. Jangan kau rendahkan, jangan kau hinakan, jangan kau sepelekan. Kada boleh merendahkan orang lain, menyepelekan orang. Ini sudah dari Nabi, dilarang. Bagaimana datang merendahkan orang itu? Tiga sifat ini muncul ada semua di anggota badan kita. Kemudian kata Nabi, sudah tiga tadi, jangan sampai kau lakukan kepada saudaramu, jangan kau hianati, bohongi, dan jangan kau rendahkan. Kita ini kada ketujuh baik direndahkan. Karena kita tidak suka direndahkan, jangan sekali-kali merendahkan orang lain. Kullul muslim, setiap orang Islam kata Nabi, alal muslimi, kepada orang Islam yang lain, haramun haram. Apanya yang haram? Yang pertama irduhu, harga diri. Harga diri seorang saudara kita, seorang muslim, tidak boleh haram untuk disepelekan, untuk dihina, untuk direndahkan. Tidak boleh. Kalau sudah dia Islam, haram hukumnya kita merendahkan harga diri seseorang, kehormatan orang lain. Kemudian apa? Wa maluhu, hartanya.
Umat Islam, orang Islam, saudara kita, hartanya haram diambil, baik ada boleh. Ini kadang mohon maaf, ada aja orang itu ketujuh mengambil hak orang lain, padahal dia sama-sama Islam. Kata Nabi haram. Haram ini kan usah dijelaskan lagi, Pak. Berdosa sudah nyata. Kada boleh. Kemudian wadamuhu, tidak boleh, haram kata Nabi. Yang keenam yaitu damuhu, menumpahkan darahnya. Bagaimana menumpahkan darah ini? Bisa dibunuh dengan pisau, tombak, pistol, atau dibunuh lewat cara santet. Kada boleh juga. Ulun membunuh ada ulun tikam, mau santet ulun santet, kada boleh. Karena hukumnya kata Nabi haram. Dijelaskan Nabi 6 perkara yang tidak boleh. Yang pertama, jangan kau berkhianat, jangan kau mendustai saudaramu. Yang ketiga, jangan kau merendahkan. Kemudian jangan kau rendahkan harga diri seorang muslim, hartanya tidak boleh kau ambil. Kemudian tidak boleh ditumpahkan darah. Dilanjutkan oleh Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa itu kata Nabi hahuna, di sini. Tapi di hadis ini tidak disebutkan di mana. Dijelaskan oleh hadis yang lain. Kata Nabi at-taqwa hahuna, di sini, menunjuk ke dada. Agak ke bawah dikit. At-taqwa hahuna. Dijelaskan dalam hadis lain, fa inna kulla jasadil mudghah, setiap badan itu ada segumpal daging. Ini ala wahiyya qalbun, namanya adalah hati. Qalbun di sini. Bentuknya sekepal gini, Pak. Dia tugasnya memompa darah. Nah, takwa ternyata tempatnya di situ, Pak. Takwa ini di sini. Asalnya di sini memberikan sinyal kepada yang lain, anggota badan yang lain. Sebelum kita masuk ke kolbun, takwa, sekarang muncul pertanyaan, berpikir itu, Pak, lewat sini atau lewat sini, Pak? Diskusi gitu. Orang itu berpikir lewat ini atau ini? Atas, otak. Tetapi ternyata Imam Hanafi bilang berpikir itu lewat sini. Sama kayak pendapat bapak-bapak. Tapi Imam Syafi'i berpendapat berpikir lewat ini, yang ditunjuk oleh Nabi takwa tadi. Jadi yang mana yang benar? Kenapa Imam Syafi'i berpikir lewat menunjuk, berpendapat berpikir lewat sini? Ada dalam Quran. Afala yatadabbarunal Quran? Tidakkah kalian mentadaburi Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Ataukah hati-hati kalian itu ditutup oleh Allah, tertutup? Mentadaburi Al-Quran, tapi hati yang ditutup. Ini yang membuat Imam Syafi'i yang berpikir itu ini. Kemudian di ayat lain, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, balhum adall, akan tetapi mereka lebih sesat. Lahum qulubun, mereka punya hati, la yafqahuna biha, hatinya tidak dipakai untuk berpikir. Nah, berarti yang berpikir itu sini atau sini? Keduanya sama-sama bujur. Keduanya sama-sama betul. Yang pertama, lintasan pikiran itu lewat sini karena takwa. Terlintas di sini, kemudian dikirim ke otak. Ini menunjukkan hal medis pun serupa ternyata, Pak. Hal medis sama. Awalnya darah itu dari sini dipompa menuju ke kepala. Baru ke kepala mengalirkan ke semua anggota tubuh. Muncullah akhirnya larangan-larangan ini asalnya dari sini, Pak. Takwa itu dari sini awalnya. Dilarang oleh Allah yang pertama, jangan kau hianati temanmu, saudaramu. Awalnya mana berkhianat itu? Dari sini.
Kalau yang takwa tadi jantungnya, hatinya bagus, kolbun ini ulun tersalah arti kalau misalnya hati. Di sini itu maksud Nabi banyak pendapatnya, tapi yang lebih ulun condong jantung. Berarti takwa itu letaknya di jantung, Pak. Kenapa? Kalau sudah jantungnya baik, dalam artian dari segi agama baik, takwanya baik, tidak mungkin dia mengkhianati temannya. Dari mana datangnya khianat? Karena tangannya tadi. Tangannya berani berkhianat karena lintasan takwanya tadi tidak bagus. Kemudian kenapa dia bisa mengeramputi kawannya? Karena lisannya tadi kurang baik, hatinya tadi yang jantungnya kurang baik. Maksudnya jantung tadi apa? Takwa di sini, pusat takwa. Bukan ulun yang menunjuk, Pak, tapi baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau takwanya dia jelek di sini, maka dia yahzuluhu, berani untuk merendahkan orang lain. Kalau takwanya kurang bagus, dia mau merendahkan orang lain, menghina orang lain, bahkan naudzubillah mengambil hak orang lain. Kemudian ujungnya apa? Berani untuk menumpahkan darah saudara muslim. Memang berarti letaknya takwa itu di sini, Pak. Tapi kenapa, Pak Ustaz? Di jantung sini. Segumpal daging itu yang ulun lebih condong lebih ke jantung. Karena hati itu dalam kedokteran fungsinya untuk menyaring racun. Beda lagi. Hati itu kalau nggak salah agak kesini. Antara ginjal dengan hati, saya lebih condong ke jantung. Karena jantung ini yang memompa semuanya. Contoh, kenapa mata ini kada tapi kau melihat? Karena ketika jantung memompa darah ke kepala, darah ke mata itu kurang kuat. Akhirnya mata kurang berfungsi dengan baik. Ini contoh pertama. Kemudian yang kedua, kenapa orang yang naik ke puncak Everest, ujung batisnya itu hirang, mati? Karena darah tidak sampai ke ujung kaki tadi. Berarti memang pemompa darah ini takwa itu intinya di situ. Sama kita terlintas misalnya, wah nyaman nih, pindah bungkus pisang nih nah. Terlintas di sini. Kemudian dipompa ke pikiran, makan ada ya, buka ada. Amun makan nih kasihan pulang jamaah atau makan waktu masuk video pulang kayak nunjukin bungkus saja. Soalnya 2. Kalau dibawa beli. Takwa letaknya di sini. Kalau ini sudah benar, takwa kita baik, amal soleh dikerjakan, 6 ini mustahil dilakukan. Berarti yang menganggap kita tuh berpikir di sini betul, yang menganggap berpikir lewat sini takwa tadi juga betul, karena semua saling koneksi. Kemudian ini ujung hadisnya, perhatikan betul-betul Bapak Ibu, ini penting. Bihasbi imri'in minasyarri, cukuplah orang itu kata Nabi minasyarri, dikatakan berbuat jelek, berbuat maksiat, berbuat jahat. Apa pedomannya? Apa standarnya orang itu berbuat jelek? Kalau kita kan standar kita berbuat maksiat, dosa itu ketinggian. Apa saja? Membunuh orang, zina, minuman khamar, LGBT, korupsi. Itu kita, padahal itu yang kejauhan. Kata Nabi, cukup orang itu dikatakan jelek, dikatakan berbuat maksiat, ayah kiro akhul muslim, ketika dia menghina saudaranya. Nah, berarti menghina itu kata Nabi kada boleh, jangan sampai menghina. Tapi yang menghina Ustaz zaman dulu muntung, zaman wah ini apa Pak? Jempol.
lewat WhatsApp, lewat status, lewat komen Facebook, komen Instagram. Kalau dulu menghina lewat mulut, lewat lisan, sekarang lewat mana ibu-ibu? Lewat mana ibu-ibu? Lewat isyarat mata. Nah, masuk kawan set, melihat atas bawah, melihat dari atas ke bawah, langsung connect ke higanya. Nah, hati-hati ibu-ibu, termasuk juga bapak-bapak, termasuk ustadz juga. Nah, supaya adil beratan. Ini karena bukan kata ulun, Pak, kata Nabi. Bihasbi imri'in, cukup seseorang itu dikatakan berbuat jelek, berbuat maksiat. Kita kan standarnya berbuat dosa itu tinggi, membunuh orang, zina, LGBT. Kadang kata Nabi itu sudah kejauhan. Menghina orang lain itu kada boleh, merendahkan orang lain kada boleh. Ini orang masuk set dilihat dari atas ke bawah. Langsung ditakuni, naik apa ya kamu? Sepeda motor, kada bisi mobil kah? Baju apa ya kamu? Kenapa baju ini kada bermerek ke baju kamu tuh? Nah, ini bahaya, Pak. Ini bahaya, Bu. Datang misalnya hendak melamar anak gadis pian, Pak. Wow, melamar. Kada tahu nang ibu-ibu apa atau bapak-bapaknya nih. Apa gawean nih kamu? Aku punya kada batu bara, kada hendak aku. Aku hendak batu bara aja. Nah, punya ustadz nih, sold out sudah Pak ya pinanya. Nah, jangan sampai Pak. Ternyata dosa yang kita anggap sepele kadang. Kenapa sepele? Berkumpul. Ini yang anum-anum yang ada tuhan-tuhan dulu Pak. Yang anum dulu berkumpul di kafe, nongki, set. Nongki bagus lah Pak Ustadz, bagus silaturahmi. Tapi pas nongki dilihati kawan yang tapi kada bisi duit, atau yang kada bisi apa, kada bisi harta, kada bisi skill, dikisahkan, disambati, tetawaan, biasa aja. Padahal itu kata Nabi kada boleh. Berarti yang anu majar Ustaz, yang tuhagin sama. Pina datang berkumpul. Itu kenapa yo? Bini bapak itu nah sudah lama hendak pulang awaknya. Hati-hati Bang, itu bisa kena penyakitan ya. Nah, membuka pembicaraan yang ujung-ujungnya hendak menyambati. Dari mana asalnya? Dari sini kurang baik Pak, takwa tadi. Nah, kalau takwa yang baik, biar kawan membawa hendak menggibah, kada hakun. Oh, ini kawan lagi membaca Yasin di masjid. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Datang kawan, kaulah sudah kabar. Itu nah bapak-bapak yang disuruh rumahnya. Innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim tanzilan azizir rahim. Nyaringi aja Pak. Nah, itu. Karena kalau sudah takwanya betul, mustahil kita menghina orang lain. Kalau dulu ulun pernah ketika ulun mesan di restoran, maksudnya restoran itu rumah makan Pak. Pelayan ini lawas mengantar makanan, lawas benar. Padahal antriannya cuma satu aja, ulun aja. Tapi hampir 20 menit. Zaman dulu tuh sarik lu. Pelayan macam apa ini? Restoran apa ini? Rumah makan apa ini? Lambat kena pelayanan. Tetapi sekarang ketika ada orang seperti itu datang ke rumah makannya lambat menyajikan, ulun melihat pelayannya itu bukan seperti pelayan lagi. Ulun melihatnya seperti apa? Misalnya lakian kayak apa punya itu abah ulun, wanilah ulun menyariki. Amun binian kayak apa punya pelayan itu mama ulun, sanggup kada ulun menyariki. Jadi memandang orang lain itu jangan seperti orang lain, pandang dia seperti diri sendiri atau keluarga kita. Supaya apa? Supaya kita ini tidak emosi dan merendahkan orang lain. Seperti itu.
Semoga kita semua terhindar dari dosa-dosa ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, mulai saat ini hati-hati ya. Yang ketujuh menyambati orang, yang ketujuh memandirakan orang. Nabi sudah menyebutkan. Alhamdulillah sama-sama. Nomor rekening lu masih sama yang dulu Pak. Rawahu Tirmidzi, dari Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasan. Hadis ini tingkatannya tingkatan hasan. Seperti apa hadis yang hasan itu? Banyak. Hadis hasan itu salah satunya salat isyraq setelah subuh, zikir salat isyraq itu hadis hasan. Kemudian ada lagi amalan beberapa hadis hasan. Boleh tidak hadis hasan ini diamalkan? Ya jelas boleh. Sangat boleh. Masuk hadis ke selanjutnya, wa anhu, sama dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi menjelaskan kepada kita, bersabda, apa kata Nabi? La tahasadu. Panjang. Kalian jangan tahasadu. Asal katanya sifatnya hasad. Apa hasad itu? Yakrahu ni'mah min ghairi. Membenci orang lain mendapat nikmat, wa yarjahu zawalihi, dan berharap supaya nikmat itu hilang. Itu hasad Pak. Itu bahasa Arab agak sulit dipahami. Kalau bahasa gampangnya apa? Hasad itu SMS. Suka melihat orang lain susah, susah melihat orang lain suka, senang. Atau senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Itu hasad. Kemudian kalimatnya tahasadu, panjang. Wazannya tafa'alu. Ini bina musyarakah. Artinya apa? Saling. Ditambah saling. Janganlah satu sama lain saling dengki, saling hasad. Ini bahaya, kada boleh kata Nabi. Kenapa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad ini kada boleh, penyakit. Melihat tetangga nukar sepeda motor hanyar, panas awak. Melihat tetangga nukar kulkas hanyar 2 pintu, garing kada ketahuan. Melihat tetangga nukar mobil hanyar, mati dalam rumah. Nah, hasad dengki ini Pak yang bahaya. Kenapa? Karena awal yang melaksanakan, yang memviralkan sifat dengki ini siapa Pak? Iblis. Berarti kalau ada orang Banjarbaru jamaah sini ketujuh hasad, berarti ikut-ikut lain ulun yang menyambut. Wala tahasadu, janganlah kalian saling dengki mendengki. Bagaimana caranya supaya tidak dengki itu? Belajar tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ridho. Yang ketiga doakan. Kalau ada orang lain dapat nikmat, doakan. Apa doanya? Masya Allah, tabarakallah. Ini doanya. Yang kedua doanya apa? Barakallah. Barakallah ini paling masyhur doanya. Ada orang nikah, ada orang kawin lagi, ada orang berbini 2, doanya apa? Barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma fil khair. Kemudian ada orang bertasmiahan, doanya apa Pak? Barakallahu laka fil mauhub. Barakallah. Ada orang di rumah hanyar, doakan barakallahu fi baitik. Barakallah. Ini menghindarkan kita dari sifat hasad. Kemudian wala tanajasu, janganlah kalian saling membenci atau saling memata-matai, mencari kesalahan. Wala tabaghadu, jangan kalian saling marah-memarah, emosi. Wala tadabaru, janganlah kau saling membenci satu sama lain, bermusuhan. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan kalian menjual sebagian dari sebagian saudara kalian. Maksudnya bagaimana Ustaz? Menjual apa yang hak saudara kalian. Contohnya menjual hak saudara ini apa maksudnya? Pak Gimin sudah menawar mobil Kijang tahun Pian, tujuh mobil apa? Atau sepeda motor?
Misalnya pagi ini ke-7 Astrea tahun 90, ditawar Pak Gimin sudah Astrea ini 15 juta, harganya dijual 15 juta. Tiba-tiba datang ulun, ini Astrea langka nih ulun, harap itu tapi masih bagus barangnya. Ulun tukari 15 juta. Ada kawan Ustaz Faisal yang sudah ditukari, ada tetangga ulun Pak Gimin, ayo ulun tambahin harganya 15 juta 2000. Nah, tambah harga nih. Aduh, kada kawa jual Ustaz Faisal 16 juta. Aduh, alih jual ulun kada nyaman Pak Gimin 20 juta. Ayo Pak, kasakan dia. Nah, ini kada boleh. Ini kada boleh. Kenapa? Karena dari awal sudah deal-dealan sepakat punya hak beliau. Ini kada boleh. Dan salah satunya apa juga? Kalau ada anak gadis sudah dilamar oleh orang lain, jangan pian melamar juga. Ini kada boleh juga. Nah, ini kada boleh hukum syariatnya. Kecuali kalau ada sudah jelas pandiran ditolak misalnya. Tapi kalau selama sudah masih dilamar, masih masa-masa menunggu, tidak boleh ada orang lain ikut melamar. Kemudian apa? Wakunu, kata Nabi, jadilah kalian ibadallah ikhwana. Jadilah kalian itu hamba yang saudara. Tadi ulun ada menjelaskan sedikit lagi Pak, boleh izin? Ulun tadi ada menjelaskan supaya kita tidak hasad tadi. Yang pertama kita pelajari apa Pak? Tauhid. Pernah juga ulun menyampaikan problem di Indonesia ini, kita itu awal-awal belajar pasti how, bukan why. Padahal dalam Islam itu kita tuh belajar dulu why, baru how. Tapi ya sudahlah, di Indonesia kebanyakan kita awal-awal belajar kayak apa sembahyang, kayak apa ruku, kayak apa doa kunut. Akhirnya setelah ada yang berbeda sedikit, tumbur. Ini kenapa kada bekunut? Aku belajar bahari pas halus bekunut, ini kenapa bekunut? Kenapa? Karena kita belajarnya how dulu. Ini contoh di luar. Contoh yang di sini hendak tahu apa contohnya? Apa belajar kan, efek dari belajar how dulu baru why, padahal kita why dulu baru how. Misalnya ada nih, misalnya aja. Ada yasinan di sini. Malam hari Senin. Habis itu gurunya itu menyebutkan tentang apa dulu tuh? Idul Adha tidak boleh memotong kuku atau apa pas tanggal 10 atau 10 hari. 10 hari. Ada guru menyampaikan beda dengan pemahaman kita, tumbur. Padahal itu cuma beda pendapat. Yang mau pakai yang ini boleh, mau pakai yang ini juga boleh. Jadi bebas kita memilih. Di situ cuma beda istinbat dalil saja. Beda. Sama itu yang di sini. Contoh lain kunut. Ketika ada orang lain kada berkunut, oh salah nih. Jangan, kada boleh. Kenapa? Yang berkunut pun, yang tidak berkunut ada dalil dasarnya. Tapi jangan juga ini kenapa kunut? Kunut tuh Nabi ada suruh mencontohkan kunut. Ini salah juga. Yang bujur yang mana? Yang berkunut lawan yang kada berkunut. Yang sholat subuh yang bujur Pak. Yang kada bujur yang kada sembahyang subuh tuh. Nang sembahyang subuh jam 8, jam 7 hanya bangun. Nah itu. Jadi maksudnya apa? Kalau kita sudah belajar why itu tauhid Pak. Kenapa kita sholat? Kenapa kita ngaji seperti ini? Pahalanya apa? Besar ternyata. Kenapa kita sholat sunnah, ba'diyah, qobliyah? Kenapa kita sholat isyraq? Ternyata pahalanya sangat besar. Setelah kita belajar why ini, segala perbedaan itu bisa kita tepis. Oh kawanku Muhammadiyah, aku NU. Oh aku NU, kawanku Muhammadiyah. Kada jadi masalah, tetap berkawanan. Nah ini yang sekiranya ulun bisa sampaikan. Kalau sudah kita belajar why, tauhid kepada Allah, kita melihat orang lain ini mesti seperti melihat diri sendiri. Mustahil kita untuk merendahkan orang lain, mustahil kita untuk menghinakan orang lain. Semoga kita terhindar dari dosa-dosa ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, semoga apa yang kita amalkan hari ini, ibadah yang kita laksanakan hari ini, semuanya diberikan oleh Allah pahala yang berlipat ganda tanpa dikurangi sedikit pun. Semoga Allah memberikan kita keberkahan dan juga rahmat
orang Islam adalah saudara. Kiranya itu kita minta ridho, minta maaf, minta ampun